Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah perilaku konsumen ya. Jadi kita sudah membicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana konsumen itu sampai pada keputusan pembelian ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan diskusi lebih dalam tentang proses bagaimana sebetulnya keputusan pembelian itu akhirnya dibeli oleh konsumen. Karena konsumen itu kan tidak serta-merta ya melakukan pembelian itu bukannya tanpa ada prolognya gitu ya. Tentu ada hal-hal yang dilalui di dalam benak konsumen sebelum akhirnya dia mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atas suatu produk ya, barang maupun jasa ya. Nah, pengetahuan akan hal ini bisa dimanfaatkan oleh para pemasar ya untuk kemudian mendesain ya program-program untuk bisa mengarahkan konsumen melakukan keputusan pembelian yang tepat ya terhadap produk atau jasa yang dipasarkannya, karena dengan mengetahui step-step yang dilalui oleh konsumen, proses yang dilalui oleh konsumen, maka di setiap tahap itu kemudian produsen atau pemasar bisa melakukan intervensi ya. Karena konsumen mengambil keputusan itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Kalau dari faktor dirinya ada di dalam dirinya ada, nilai-nilai yang dipegang dia ada, mungkin dari ring terdekat dia, misalkan keluarga, teman, ya kan, ayah, ibu, kalau dia masih anak-anak atau remaja gitu ya. Bisa juga ada intervensi komersial, misalkan terpengaruh oleh iklan dan seterusnya. Nah, di mana seorang pemasar atau seorang produsen bisa bermain, nah di situ bisa dimasuki gitu ya, supaya keputusan pembelian yang akan dipilih oleh konsumen itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan omset si produsen gitu ya. Oke, kita akan langsung coba untuk ini ya, pelajari. Oke. Jadi keputusan pembelian ini kalau kita lihat definisinya dari beberapa ahli, bisa kita lihat di sini, di sana ada proses pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Jadi karena ada beberapa alternatif ya harus dipilih alternatif mana yang terbaik ya buat seorang konsumen. Nah, tentu konsumen punya preferensi masing-masing ya sebelum mereka memilih atau menentukan pilihan atas sekian banyak alternatif produk atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Kalau menurut Kotler dan Armstrong, ini adalah sebuah tahap dalam proses pengambilan keputusan membeli di mana konsumen akhirnya benar-benar membeli ya. Oke, kalau menurut Ciptono, keputusan pembelian ini adalah sebuah proses, ya, artinya proses itu kan ada step-step tadi ya, di mana konsumen mulai mengenal ya, dia ada kebutuhan, ada masalah ya terhadap sesuatu, kemudian dia mulai mencari informasi mengenai produk atau jasa ya, atau merek tertentu, kemudian dari sekian informasi yang dia dapatkan, kemudian dia melakukan evaluasi ya terhadap masing-masing alternatif itu, mana saja yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhannya, yang bisa memecahkan persoalannya, sehingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk memilih salah satu ya yang akan diambil, yang dia beli. Nah, setelah itu nanti tentunya ada evaluasi pasca pembelian ya. Kalau puas ya biasanya dia akan repeat buying mungkin, ketika suatu saat butuh maka dia akan beli lagi, itu namanya repeat buying. Atau bahkan dia akan rekomend ya produk itu ke teman-temannya, ke grupnya ya. Kalau memang dia mendapatkan benefit yang menurut dia itu worth it lah gitu ya. Nah, ini juga ada lagi definisi ya, hampir sama sebetulnya ya dari definisi-definisi yang tadi, karena benang merahnya sebenarnya sama ya, ada proses pengambilan keputusan pembelian diawali dengan pengenalan masalah ya, ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, ada yang diinginkan, kemudian itu belum terpenuhi, maka di sana ada masalah, kemudian si konsumen itu mulai mencari alternatif-alternatif yang bisa
dipilih dari sekian banyak penawaran yang ada. Nah, kemudian akhirnya dia memilih salah satu berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan. Nah, ini sekarang ini kan orang banjir alternatif ya. Konsumen itu sekarang dibanjiri sekian banyak pilihan. Nah, tentu ini menjadi tidak mudah sebetulnya. Satu sisi memang menguntungkan konsumen karena dia menang milih gitu ya. Tapi sebetulnya karena saking banyaknya pilihan ini bisa kontraproduktif. Artinya konsumen bisa jadi bingung gitu. Kalau dia tidak punya alat evaluasi yang jelas gitu. Kenapa? Karena pilihan itu mungkin mirip-mirip, kemudian juga semuanya sama-sama agresifnya dalam membombardir pikiran konsumen dengan sekian banyak iklan-iklannya mungkin, tentu harus bijaksana sekali dalam memilih hal ini. Dan bukan tidak mungkin akan salah pilihan ya, karena mungkin informasi yang dia terima mungkin bias atau hanya mungkin hebat di iklan dan seterusnya. Nah, ini adalah konsekuensi atau risiko yang diambil oleh seorang konsumen ketika mengambil keputusan ya untuk membeli sebuah produk ya. It's okay ya. Nah, ini contoh aja ya. Misalnya keputusan membeli atau mengkonsumsi. Ada alternatif, misalkan dua alternatif. Apakah akan membeli rumah atau menyewa rumah? Nah, ini biasanya keluarga-keluarga muda ini pasti akan dihadapkan pada pilihan seperti ini. Kalau membeli rumah plus minusnya apa, kalau menyewa rumah plus minusnya apa, dan seterusnya tentu akan ditimbang-timbang ya kan, diukur semuanya sampai akhirnya memilih salah satu keputusan ya. Apakah akhirnya membeli atau cukup menyewa aja misalnya ya. Berikutnya misalnya keputusan pembelian atau konsumsi merek-merek apa misalkan yang akan dibeli. Sama-sama pengen makan gitu ya, kemudian apakah akan makan di KFC atau di McD. Nah, kita tiap hari sebetulnya membuat evaluasi seperti ini. Kita setiap hari itu menentukan pilihan ya. Cuman karena mungkin sifatnya harian, rutin, sehingga tidak terlalu menguras energi untuk memutuskan ya. Untuk hal-hal kecil tentu kita sambil jalan aja gitu, tidak perlu terlalu rumit gitu dalam memutuskan, karena kan hal-hal yang sifatnya rutin atau mungkin hal-hal kecil lah ya. Low involvement lah, keterlibatannya rendah. Nah, untuk seperti itu kan kita tidak perlu terlalu mikir ya. Beda misalkan beli rumah tadi. Kalau beli rumah ini benar-benar kan yang sifatnya jangka panjang, investasinya tinggi, ya biaya yang dikeluarkan juga besar. Nah, tentu harus sangat matang ya dalam menimbang-nimbang alternatif yang ada. Kalaupun toh nanti diputuskan membeli rumah, maka akan muncul beberapa pilihan kan, apakah di perumahan A, di perumahan B, perumahan C, ataukah mungkin di kampung ya, bukan di perumahan, atau mungkin di mana ya. Itu juga sesuatu yang harus dipertimbangkan lagi kan gitu. Kemudian juga misalkan keputusan mengenai saluran atau channel distribusi, apakah akan belanja di supermarket A atau supermarket B, apakah di Indomaret atau di Alfamart. Karena masing-masing punya gimmick ya. Mereka itu kan bersaing sehingga dengan segala cara gitu mencoba untuk mengikat konsumen dengan serangkaian loyalty program ya. Program loyalitas konsumen yang diharapkan konsumen itu ya nggak akan pergi dari dia gitu. Cuma karena memang persaingan ketat ya, kalau untuk produk-produk yang sifatnya sangat umum gitu ya, di mana-mana ada, ya tentu konsumen juga tidak istilahnya tidak bisa diikat 100% ya. Makanya biasanya untuk produk seperti itu yang penting ketersebaran. Artinya konsumen itu kan pengen mudah akses, kalau butuh apa-apa dekat. Nah, makanya khusus untuk case ini, let's say dua minimarket yang bersaing ketat secara nasional ini, dia berusaha untuk sedekat mungkin dengan konsumen, strateginya sama tuh. Makanya kan kita sering sekali mendapatkan ya, di mana ada Indomaret, di situ selalu ada Alfamart ya. Bisa jadi damping-dampingan, ya, bisa jadi hadap-hadapan ya kan. Karena mereka menggarap pasar yang sama ya. Oke, keputusan pembayaran ini juga ada alternatif, mau cash, mau pakai kartu kredit. Ya, kartu kredit sekarang udah nggak zaman ya, sekarang tuh eranya udah era ini ya, e-wallet ya. Kita pakai aplikasi ya, apakah pakai GoPay, OVO, ShopeePay, apalagi itu ya, banyak banget yang PayPay itu ya. Makin banyak, jadi transaksi cash itu walaupun masih untuk khusus Indonesia itu masih banyak gitu ya, tapi mulai transaksi digital itu sudah mulai ini ya, menyebar luas ya, di banyak tenan itu banyak banget yang sudah menyiapkan
aplikasi scan QR ya. Kita bayarnya tinggal scan QR saja sehingga nanti mengurangi saldo yang ada di dompet digital kita gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian ini banyak ya. Yang dimaksud dengan faktor-faktor ini adalah adanya ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen ya setelah konsumen menggunakan produk dan jasa dari perusahaan dan mendapati bahwa produk dan atau jasa tersebut memberikan nilai tambah ya, atau value added. Jadi kalau konsumen sudah membeli sebuah produk dari satu perusahaan, kemudian dia merasakan ada value added yang dia dapatkan, nah tentu ini sudah mulai ada ikatan emosional antara konsumen dengan produk tersebut kan gitu. Coba deh, kita mungkin sudah menjadi konsumen satu produk itu seumur hidup. Dari kita kecil gitu ya, remaja, dewasa, kita pakai itu terus ya. Saya ada beberapa tuh yang memang untuk produk toiletries ya, untuk produk sehari-hari, home care misalkan ya, itu ya kita nggak pindah-pindah merek ya, itu aja. Kenapa? Karena kita merasa nilai tambahnya itu sesuai gitu ya. Kemudian juga kita nggak pernah ada masalah dengan pemakaian produk itu, kita merasakan mendapatkan manfaat dan seterusnya ya. Nah, ada beberapa dimensi nilai tambah. Yang pertama adalah nilai emosional atau emotional benefit ya. Ini nilai yang berasal dari perasaan atau efektif ya, berupa emosi positif yang ditimbulkan dari mengonsumsi produk. Misalkan kita mengonsumsi produk ya, kemudian kita kok oke, merasa nyaman, kemudian kita merasa mendapatkan sesuatu, manfaat dan seterusnya, maka ini akan memberikan nilai emosional yang positif ya. Nah, tentu harapannya semua produsen begini ya, semua konsumen yang setelah memakai produknya itu memperoleh itu apa namanya emotional benefit ini ya, nilai emosional ini. Karena justru emotional benefit ini yang sekarang ini banyak ditonjolkan ya, karena kalau mainnya hanya di fungsional benefit atau manfaat fungsional saja itu rata-rata sih sudah lewat lah ya. Untuk manfaat fungsional atau manfaat yang sifatnya sangat basic, semuanya bisa menawarkan, tentu akhirnya mereka mulai bersaing di nilai tambah yang lain ya, terutama nilai tambah emosional ya. Ketika mampu menciptakan nilai tambah emosional ini di benak konsumen, nah tentu ini akan membuat konsumen tersebut semakin merasa terikat, semakin merasa ada hubungan, connection ya dengan brand tersebut, dan dia bisa menjadi lifetime customer ya, customer seumur hidup. Ada nilai sosial juga, ketika memperoleh atau mengkonsumsi sebuah produk, maka si konsumen bisa memperoleh manfaat ya, berupa peningkatan konsep diri sosial konsumen ya, sehingga konsumen menganggap apa namanya dengan mengkonsumsi produk itu dia merasa lebih diterima, mungkin menjadi bagian dari kelompok dan seterusnya ya. Nilai kualitas ini sebetulnya masih basic ya. Kualitas ini kan fitur yang atribut yang melekat di semua produk ya. Kalau ini nggak ada ya sudah gitu ya. Pasti akan ditinggalkan konsumen, maka tentu nilai kualitas ini harus menjadi perhatian ya, karena ini langsung dirasakan juga oleh konsumen ya. Nilai fungsional tadi sudah sempat Bapak singgung, ini yang diperoleh melalui atribut produk ya, yang memberikan kegunaan. Misalkan apa produknya? Oh, produknya sabun. Nah, nilai fungsional kan sudah jelas kan, misalkan untuk mencuci, kalau tim sabunnya mencuci, apakah dia punya daya cuci yang baik? Apakah dia bisa membersihkan apa namanya cucian kita dengan baik gitu dan seterusnya. Ini dari sisi fungsional ya. Nah, nilai fungsional, nilai kualitas ini adalah nilai-nilai basic yang harus diperhatikan sebelum akhirnya menggarap yang lain ya, mungkin yang emosional dan seterusnya tadi. Oke. Nah, proses pengambilan keputusan ini ada beberapa tahap ya. Menurut Schiffman dan Kanook ini ada 3 tahap berbeda ya, namun berhubungan ya satu sama lain. Yang pertama kita sebut dengan tahap input, kemudian proses, dan akhirnya output. Ketika berada pada tahap input, maka di sana ada proses pengenalan akan produk, baik dari sisi kualitas, dari sisi harga, maupun dari sisi citra merek ya, atau brand image ya.
Itu makanya produsen selalu menggarap sisi ini ya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk secara konsisten menanamkan citra merek yang bagus, kualitas yang baik ya di benak konsumen. Ya, walaupun konsumen belum melakukan pembelian misalnya, maka produsen biasanya tidak akan berhenti begitu saja, dia akan tetap latih terus, dia akan tetap serang terus dalam tanda kutip ya benak konsumen dengan serangkaian iklan baik offline maupun online, baik lewat digital dan seterusnya, agar nanti akhirnya gitu ya terbentuk satu macam persepsi ya, yang diinginkan oleh produsen akan produknya gitu ya. Nah, pada tahap proses ini fokus melalui faktor psikologi ya, terjadi motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap ya. Ini terjadi di dalam diri konsumen ini proses ini ya. Kemudian outputnya adalah dilakukannya namanya pembelian. Akhirnya konsumen beli, mengambil keputusan, dan tentu saja melakukan evaluasi setelah melakukan pembelian atas suatu produk. Evaluasinya ya bisa macam-macam ya kan. Evaluasi secara simpel ya, oh ternyata bagus ya, ternyata enak ya, itu udah evaluasi juga. Oh kalau gitu nanti kalau butuh beli ini lagi deh. Oh kok kayaknya ini nggak sesuai dengan diiklankan ya. Kalau dia kecewa mungkin dia nggak akan beli lagi. Nah, perilaku pasca pembelian ini juga harus diperhatikan ya oleh produsen supaya menjadikan feedback ya untuk perbaikan produk atau jasanya di masa yang akan datang. Tahap-tahap pengambilan keputusan konsumen, yang pertama itu problem recognition, ini mengenali masalah. Ya, konsumen itu butuhnya apa, dia itu merasakan masalah di mana. Ini kita mungkin sebagai individu ya berbeda-beda gitu ya, problem atau masalah kita kan gitu, kebutuhan kita juga berbeda-beda ya. Ini dipengaruhi oleh banyak hal ya, dipengaruhi oleh tujuan hidup kita, dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita pegang ya kan, dipengaruhi oleh gaya hidup, lingkungan dan seterusnya ya. Kemudian setelah mengenali apa kebutuhan kita, barulah kemudian kita akan mencari informasi. Ya, informasi kalau sekarang ya sudah sangat melimpah, tinggal search, bisa search di sosial media, search di Google ya, search di YouTube ya kan. Itu informasi, atau mungkin nanya teman, nanya-nanya keluarga ya kan, nanya-nanya orang yang dianggap punya otoritas di bidang itu dan seterusnya ya. Kemudian evaluation of alternatif. Nah, akhirnya kan akan muncul tuh beberapa alternatif yang tersedia sebagai solusi ya atas masalah dia kan gitu. Nah, ketika alternatif misalkan let's say ada 2, 3, 4 alternatif, ditimbang-timbang kemudian akhirnya dipilih satu keputusan, maka ada akhirnya namanya purchase decision atau keputusan pembelian. Nah, setelah melakukan keputusan pembelian, akhirnya ada post purchase behavior atau perilaku pasca pembelian. Ya, jadi ada 5 ya, ada 5 tahap, mulai dari problem recognition, information search, ya, pencarian informasi, evaluation of alternative, mengevaluasi alternatif yang ada, kemudian purchase decision, keputusan pembelian, dan post purchase behavior atau perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian ini tadi sudah Bapak sebutkan ya, bisa jadi dia akan beli lagi, repeat buying, atau bisa jadi dia akan komplain, jadi dia akan merekomendasikan produk itu ke yang lain dan seterusnya. Tergantung dari apakah dia menemukan apakah ekspektasinya, harapannya terhadap produk itu terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi atau bahkan mungkin over expectation atau mungkin istilahnya more than expected ya, lebih dari yang dia sangka, lebih yang diharapkan, tentu dia akan puas sekali. Kalau dia puas sekali gitu ya, melebihi apa yang diharapkan, tentu dia bisa saja kemudian beli yang lebih banyak, atau mungkin justru ikut menjual produk itu, atau mungkin merekomendasikan produk itu kepada teman-temannya dan seterusnya. Oke, ini sudah saya jelaskan ya tadi ya, tahapan-tahapannya seperti ini ya. Jadi perilaku pasca pembelian ini sangat tergantung pada puas atau tidaknya dia dalam mengkonsumsi produk atau jasa itu ya. Maka upayakan produsen itu selalu bisa monitoring ini supaya bisa improve ya. Namanya produk itu kan ada saja kurangnya kan, apalagi di first pengenalan pertama gitu kan. Nah, biasanya sih selalu ada feedback dari konsumen. Feedback itu kalau cepat-cepat di follow up, nah tentu ini akan positif dan akhirnya konsumen merasa didengar kan gitu.
Apalagi untuk produk-produk yang sifatnya high involvement ya, yang membutuhkan keterlibatan tinggi ya. Oke, perilaku keputusan pembelian ini pengambilan keputusan konsumen beraneka ragam ya sesuai dengan keputusannya ya. Oke, ini tadi sudah Bapak jelaskan juga ya. Jenis-jenis perilaku keputusan pembelian itu sangat tergantung kepada jenis barang yang akan dibeli, harga barang, apakah dibeli secara rutin atau tidak, dan seterusnya. Nah, kalau pembeliannya itu lebih banyak dan mahal, tentu akan melibatkan lebih banyak pertimbangan. Ya. Itu otomatis lah ya. Kan kita nggak mungkin kalau beli barang mahal itu asal gitu kan. Kita pasti akan membanding-bandingkan dulu, kita akan ngecek dulu, kita akan coba test drive dulu misalkan ya kalau itu suatu mobil misalkan ya. Tentu ini sangat lihat produknya gitu. Kalau memang dia high involvement produk ya tentu kita harus sangat hati-hati karena investasi kita gede di situ. Karena kalau salah beli itu kecewanya mungkin cukup lama ya, karena costnya gede. Beda sama produk-produk yang murah, yang low involvement ya, tentu risikonya lebih kecil dan saat itu kita mungkin tidak terlalu berpikir rumit ya ketika melakukan pembeliannya, beli aja kalau nggak pas ya sudah gitu, tinggal cari yang lain gitu. Kenapa? Karena harganya mungkin tidak seberapa. Oke, ada beberapa jenis perilaku pembelian ya, mulai dari perilaku pembelian kompleks, kemudian pengurangan disonansi atau pengurangan ketidakcocokan ini ya, perilaku pembelian kebiasaan dan perilaku pembelian mencari keragaman ya. Oke, ini yang kompleks ini biasanya tadi ya, high involvement keterlibatannya tinggi. Kenapa keterlibatannya tinggi? Artinya konsumen itu benar-benar sangat deep thinking gitu. Dia itu sangat berpikir keras untuk bisa memutuskan ini. Kenapa? Karena mahal biasanya. Mahal, jarang dibeli. Sekali beli itu bisa buat bertahun-tahun. Kemudian antar brand itu benar-benar beda itu ya dari sisi fitur dan lain-lainnya. Nah, tentu ini adalah masuk pembelian kompleks yang harus hati-hati. Misalnya beli laptop. Mahasiswa beli laptop ini kan juga ini termasuk yang harus detail ya, harus meneliti dulu dan seterusnya. Beli mobil, beli rumah, nah itu termasuk high involvement ya, kemudian kompleks. Nah, pengurangan disonansi ini pengurangan ketidakcocokan ya, artinya ada satu situasi di mana keterlibatan tinggi, high involvement, di mana konsumen itu merasa dia harus benar-benar memperhatikan quality harga dan seterusnya karena harganya lumayan gitu ya. Tapi sebetulnya dia juga tidak terlalu melihat perbedaan antara merek satu dengan merek yang lain gitu ya, kecuali memang ahli di bidang itu ya. Contohnya di sini beli karpet misalnya, harganya cukup mahal ya kan. Ini kita bicara karpet yang let's say inilah ya menengah ke atas itu kan harganya cukup mahal dan kita beli juga belum tentu tiap tahun beli ya. Karena kita sekali beli ini untuk dipakai lama gitu kan. Ini termasuk pengurangan disonansi atau mengurangi potensi tidak cocoknya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita menganggap banyak merek karpet itu ya gitu-gitu aja kan gitu. Karpet kan gitu-gitu aja gitu. Antar merek itu yang enggak jauh beda gitu. Ya fungsinya sama, tingkat kenyamanannya mungkin juga mirip-mirip gitu ya. Ya sama-sama mahal dan mereka melihat ya mungkin nggak terlalu beda gitu sebetulnya. Nah, ini yang kebiasaan ya, kalau kita sudah terbiasa membeli produk tertentu, tentu ini nggak perlu terlalu membutuhkan effort ya, karena kan sudah terbiasa ya, produk-produknya juga biasanya murah gitu ya, jadi ya beli-beli aja gitu ya, contohnya misalkan beli mie instan ya, dan kita kalau beli mie instan nggak pakai mikir lagi kan gitu, karena apa sudah biasa kan, bahkan kita sudah ini dengan merek tertentu kan sehingga nggak perlu mengevaluasi banyak alternatif lagi kan gitu. Mencari keragaman atau ini mencari variasi sebetulnya ya, karena kadang-kadang konsumen itu juga bosen dengan satu brand, dia pengen nyoba brand yang lain, kalaupun toh nanti nggak cocok ya sudah ya kan, karena sebetulnya merek itu nggak terlalu ditekankan kalau dalam konteks seperti ini ya, sekedar buat variasi aja gitu ya buat si konsumen itu. Misalnya beli permen ya, ini kan mereka nggak fanatik lah ya dengan satu merek permen tertentu ya, kadang-kadang ya juga pengen permen yang lain, makanya ketersediaan itu menjadi penting supaya dicoba sama konsumen. Coba lihat di kasir-kasir Indomaret atau Alfamart itu kan,
Di kasir-kasir itu kan ketika kita bayar kan di tempat-tempat yang sangat strategis itu, ketika konsumen menunggu gitu atau berdiri di depan kasir itu kan jejer-jejer ada tuh ya aneka jenis permen gitu ya. Kadang-kadang kita iseng aja kan harganya, oh harganya cuma 2.000 ini, harganya cuma 5.000 ini ya kan. Itu dengan display yang menarik, dengan mungkin ada promo-promo khusus, itu konsumen sangat mudah switching, sangat mudah berubah dari satu merek ke merek yang lain ya, karena pertama murah harganya, kemudian juga mereka mungkin butuh variasi rasa dan seterusnya ya. Jadi ya ini biasa gitu ya. Kadang-kadang konsumen juga butuh variasi atas produk yang dia konsumsi gitu. Oke, ini untuk tingkat pengambilan keputusannya ya, ada pemecahan masalah yang luas, yang terbatas, dan perilaku sebagai respons yang rutin ya. Untuk pemecahan masalah yang luas ya, ini tidak punya kriteria tertentu ya untuk menilai kategori produk atau merek tertentu. Dia juga nggak membatasi jumlah merek yang akan dipertimbangkan. Konsumen itu butuh informasi iya, ada kriteria untuk menetapkan apa yang akan dikonsumsi iya, tapi relatif tidak terlalu sempit ya, karena kan untuk masalah yang luas. Oke, ini pemecahan masalah yang terbatas, ini tentu dia lebih segmented gitu ya, karena berbagai merek atau kategori produk itu belum tentu bisa memenuhi semua kriteria konsumen, tentu ini menjadi lebih terbatas lagi untuk pemilihan produk dan informasinya ya. Oke, kemudian perilaku sebagai respons yang rutin. Ya, ini biasanya konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman ya mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan untuk menilai berbagai merek yang sedang dipertimbangkan. Ya, nah, biasanya ya walaupun sudah punya informasi merek tertentu yang sudah diketahui gitu ya, biasanya juga konsumen akan mencari informasi-informasi tambahan. Ya itu wajar lah ya, karena kan konsumen juga butuh update ya terhadap produk-produk terkini dan seterusnya ya. Ini sebagai respons yang rutin sajalah gitu ya. Apalagi untuk produk-produk harian ya, itu seringkali ya kita tuh kan pilihan banyak banget itu, dan kalau misalkan yang merek satu nggak tersedia, nah kita ya kalau produk itu produk yang sifatnya nggak terlalu spesifik ya, biasanya kita akan beralih aja ke merek lain yang tersedia kan gitu. Tersedia dalam arti kita mudah mengaksesnya kan. Oke, ini adalah tingkah laku keputusan pembelian. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan ya sebetulnya ya, cuman ini kita display dengan penampilan yang berbeda. Ada tingkah laku membeli yang kompleks. Yang kompleks artinya yang tadi high involvement tadi ya, memerlukan keterlibatan yang tinggi karena mungkin harganya mahal, kemudian juga kita pakai produk itu dalam jangka panjang, ada butuh pertimbangan khusus untuk memilih satu produk yang ini gitu ya. Misalnya kita mau beli mobil, ya beli rumah, beli laptop, ya tergantung dari level kita masing-masing atau kebutuhan kita masing-masing ya. Itu bisa jadi sih ya, sesuatu yang kompleks bagi satu orang, bisa jadi sebetulnya nggak terlalu kompleks buat yang lain ya, tergantung kondisi konsumen itu sendiri ya. Kemudian tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan, yang dissonance tadi. Kemudian tingkah laku membeli yang bukan kebiasaan, yang rutin ya kan, dan juga tingkah laku membeli yang mencari variasi ya. Ini ada beberapa jenis tingkah laku keputusan pembelian ya. Ada nih misalkan yang membeli mencari variasi, saya kadang-kadang juga begitu. Yang kebiasaan ya banyak lah, tiap hari lah kita kan kadang-kadang beli apa itu kan ya udah nggak mikir lagi kan gitu. Yang kompleks ya ini yang nggak jarang-jarang nih yang kompleks. Kan kita nggak mungkin tiap hari berpikir untuk membeli sesuatu yang kompleks, itu kan nggak juga kan. Karena kan barang-barang itu kan kita butuhkan kan tidak setiap waktu ya. Dan sekali kita udah beli itu bisa kita pakai lama gitu ya. Jadi yang sering ya mungkin yang ini ya, yang bawah ya, yang untuk kebiasaan ya, merupakan kebiasaan, kemudian mencari variasi seterusnya. Oke, ini tadi sudah sempat saya singgung ya, ini yang kompleks ya. Kemudian ini yang tadi untuk mengurangi ketidakcocokan ya.
Ini maksudnya terjadi saat konsumen amat terlibat dalam pembelian barang yang mahal, jarang dibeli, risiko, tapi melihat sedikit perbedaan di antara merek. Jadi dia itu nggak bisa melihat gitu konsumen itu sebetulnya sih bedanya di mana sih, kayaknya mirip-mirip aja ya. Makanya fokus dia adalah bagaimana mengurangi ketidakcocokan gitu. Mengurangi risiko ketidakcocokan gitu ya. Karena bisa jadi dia akan salah pilih kan gitu. Ternyata yang dia beli itu ada beberapa hal yang dia nggak suka, ada kelemahan-kelemahan yang dia nggak suka misalnya ya. Maka perlu ya dalam hal seperti ini produsen membuka komunikasi purna jual ya untuk memberikan bukti dan dukungan untuk membantu konsumen merasa senang mengenai pilihannya. Artinya begini, kalau misalnya nanti gitu ya konsumen merasakan ada masalah dengan produknya, maka konsumen produsen menggaransi misalnya, menggaransi kalau ada di sini nanti akan kita perbaiki. Atau kalau misalkan ada masalah di part ini kita garansi penggantian free misalkan selama 1 tahun misalnya. Nah ini kan sebenarnya untuk untuk menjamin ya supaya konsumen itu akhirnya mengambil keputusan karena dia nggak terlalu khawatir dengan risikonya kan akhirnya kan gitu. Risiko yang dikhawatirkan oleh konsumen itu bisa diminimais oleh produsen dengan komunikasi purna jual yang bagus ya. Ini dilakukan oleh beberapa produsen ya yang dia itu kemudian sampai akhirnya memberikan garansi tertentu ya supaya konsumen itu terdorong untuk beli produknya ya. Di antara sekian banyak merek yang mungkin mirip-mirip gitu, benefitnya itu mirip-mirip tuh, kadang-kadang nggak ada bedanya, merasa nggak ada bedanya kan gitu. Makanya di servis purna jual ini sangat menentukan ya. Oke, ini yang kebiasaan, ini yang sudah nggak perlu terlalu dibahas lagi karena kita sudah sangat familiar biasanya dengan yang kita beli, ya, sehingga kita mau beli ya udah rutin-rutin saja. Jadi nggak perlu terlalu butuh effort, pemikiran yang mendalam, analisis yang mendalam sebelum kita melakukan ini ya. Oke, ini yang tadi ya, untuk variasi saja. Kategori keputusan pembelian konsumen, ini sudah disinggung juga ya, ada perilaku respon rutin ya. Ini adalah pengambilan keputusan oleh konsumen yang kerap melakukan pembelian, barang dan jasanya biasanya murah, dan membutuhkan sedikit pencarian dan waktu keputusan. Kenapa? Karena sifatnya rutin. Ya, ada kategori keputusan pembelian konsumen yang sifatnya itu respon rutin. Ya. Tiap hari ya kita misalkan beli apa misalkan, oh saya kalau beli belanja sehari-hari itu di mana misalkan di supermarket A atau di minimarket A ya kan, di sana biasanya kalau udah rutin nih ya, bahkan kita sudah tahu posisinya, raknya di mana, rak yang keberapa gitu, kita nggak akan noleh-noleh yang lain, udah fokus di situ ngambil ya tanpa kita, bahkan kita nggak lihat harga kadang-kadang ya, karena kan sudah harganya kan istilahnya kan tidak mudah berubah kan gitu, jarang lah ada perubahan gitu, berubah pun mungkin setahun sekali dan seterusnya. Karena sifatnya rutin ya nggak perlu terlalu banyak mikir. Oke, kemudian pengambilan keputusan terbatas dan pengambilan keputusan yang efektif ya. Pengambilan keputusan terbatas ini adalah pengambilan keputusan yang membutuhkan sejumlah waktu untuk mengumpulkan dan merundingkan merek yang tidak dikenal dalam suatu kategori produk yang sudah dikenal. Kategori produk itu misalnya nih ya, kategori air minum dalam kemasan, AMDK itu namanya kategori produk. Nah, di dalam AMDK itu kan ada banyak merek ya. Sekarang ini mereknya udah ampun-ampun banyak banget ya. Yang paling pelopor, yang paling terkenal misalkan Aqua, ya kan, ada lagi apa Fit, ada lagi sekarang Cleo, ada lagi apa tuh ada Santri, ada Pristine, ada macam-macam ya kalau kita ke supermarket itu. Nah, ini pengambilan keputusan terbatas ya. Kategori produknya itu sudah dikenal, tapi ada beberapa merek yang mungkin nggak merasa secara benefit mungkin nggak jauh beda ya gitu ya, secara fungsional benefit ya, tapi mungkin ada sisi lain lah. Makanya kalau misalkan Aqua itu kan dia mencoba untuk membidik sisi sehat. Dulu Bapak ingat banget tuh iklannya dia itu
ya, menonjolkan sisi emosi ya dari iklan-iklannya itu tentang keluarga, membangun kebersamaan, ya kan. Kemudian bagaimana keluarga itu sangat mementingkan kesehatan dan seterusnya. Itu nilai-nilai itu yang sebetulnya dibangun supaya konsumen merasakan ada koneksi secara emosional dengan produk Aqua. Tagline-nya waktu itu kan Aqua sehatnya nyata. Itu udah agak lama ya, bukan yang akhir-akhir ini ya. Itu pernah pakai tagline seperti itu. Ini kan dalam rangka memudahkan konsumen untuk mengambil keputusan di antara sekian banyak brand yang mirip-mirip sebetulnya ya, secara benefit ya. Fungsional benefitnya itu sebenarnya mirip-mirip ya. Karena kan mungkin ketika kita minum kan kita juga kadang nggak bisa membedakan kan gitu. Ini sebetulnya ini kalau mereknya dibuang mungkin kan rasanya juga sama aja gitu ya, namanya juga air putih ya gitu. Nggak terlalu berbeda mungkin. Oke, pengambilan keputusan yang efektif. Ya, ini pengambilan keputusan konsumen yang paling kompleks ya, digunakan saat membeli produk yang belum dikenal, biasanya mahal, jarang dibeli, ya kan, membutuhkan penggunaan beberapa kriteria dan waktu yang panjang untuk memperoleh informasi ya. Sehingga dalam pengambilan keputusan yang efektif ini kita harus benar-benar mencurahkan energi ya supaya tidak salah ya dalam pengambilan keputusannya. Oke, itu beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi pada kesempatan sesi ini. Yang jelas konsumen sekarang semakin cerdas, konsumen sekarang menang milih karena sekian banyak alternatif pilihan produk dan jasa yang bisa dikonsumsi. Ya, sekarang ini kan dunia bisnis menggeliat luar biasa, banyak sekali orang bermain di ceruk yang sama. Kita mau di bisnis apapun gitu ya, itu persaingan sudah sangat ketat ya, sehingga para produsen ini kan mau tidak mau harus adu kreatif bagaimana bisa merebut ya hati konsumen. Nah, satu sisi ini menguntungkan buat konsumen sebetulnya ya, karena dia bisa mengekspresikan pilihannya sedemikian rupa karena dukungan banyaknya pilihan gitu ya, tapi tentu tetap dibutuhkan kebijaksanaan ya, karena kalau dia asal saja tentu dia akan kecewa ya, karena tidak semua yang ditawarkan oleh produsen itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan fitur-fiturnya kemudian benefit-benefitnya ya itu tentu ada hal-hal yang berbeda ya antara satu produsen dengan produsen yang lainnya. So sebagai konsumen tetap menjadi konsumen yang cerdas ya, tetaplah menjadi konsumen yang cerdas, yang bijak dalam memilih suatu produk. Ketika memutuskan pembelian juga jangan tergesa-gesa, jangan ceroboh, supaya nanti tidak kecewa ya. Dan jangan hanya terpukau oleh iklan ya, jangan hanya terjebak oleh gimmick-gimmick marketing yang mungkin tidak esensial gitu ya. Jadi cerdaslah dalam spending money ya, dalam membelanjakan uang, karena dengan kita menjadi konsumen yang cerdas ya insya Allah kita akan bisa melakukan proses pembelian dengan baik, dengan tepat dan efektif ya, artinya worth it lah. Uang yang kita keluarkan itu kita bisa memperoleh barang dan jasa yang bisa jadi kita melebihi dari ekspektasi kita. Harapannya begitu ya. Walaupun kadang-kadang tidak mudah, tapi kalau konsumen dididik seperti ini atau terdidik seperti ini, tentu ini akan baiklah ya buat perekonomian secara nasional ya. Jadi sehatlah masyarakat itu gitu ya. Kalau konsumennya itu juga cerdas, konsumennya terdidik, ya, tidak asal gitu ya. Karena nanti kan masyarakat juga akan menjadi terdidik untuk menjadi komunitas konsumen yang baik kan gitu. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan kita bisa tanya jawab di grup ya. Ada beberapa referensi yang kita bisa pakai ya mengenai konsumen ini, banyak banget sebetulnya. Usahakan untuk bisa membaca yang terkini karena sekarang ini sudah sangat berubah eranya gitu. Konsumen ngumpulnya juga sudah pindah ya. Kalau dulu itu kita pengen menjangkau konsumen itu kita masuk ke kerumunan-kerumunan ya yang sifatnya fisik ya. Sekarang ini konsumen itu berkerumun secara maya di tempat-tempat tertentu, di media-media sosial tertentu, maka
Kalau mau menjangkau konsumen atau mungkin mempengaruhi mindset pikiran konsumen, ya cobalah jangkau tempat-tempat media sosial tertentu yang memang di situ ada kerumunan konsumen, sehingga kita bisa ikut mengedukasi konsumen ya dengan baik. Dan ya kalau memang produk kita itu bisa memenuhi kebutuhan mereka, tentu mereka akan membeli gitu. Jadi nggak perlu khawatir juga ya, sebagai seorang pemasar fokus pada benefit, pada manfaat yang bisa diberikan oleh konsumen, pasti nanti akan ketemu konsumen yang tepat untuk produk-produk kita ya, seandainya kita menjadi seorang pemasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.